بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين وإخلاص الموقنين. آمين يا رب العالمين. Para ikhwah, ahbabil kiram, rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan buat kita untuk bisa melanjutkan kajian kita pada hari ini, yaitu kajian tentang kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Oleh karenanya tidak ada kata yang paling pantas untuk kita ucapkan pada pertemuan kali ini kecuali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antara nikmat yang sangat besar yang Allah anugerahkan kepada kita adalah nikmat Islam dan iman. Dua nikmat ini adalah inti dari kehidupan kita. Dua nikmat ini adalah kunci kebahagiaan seseorang di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal saleh, baik dari laki-laki ataupun perempuan, dan dia beriman, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kehidupan yang bahagia untuknya. Di antara nikmat yang besar yang harus kita syukuri adalah nikmat taufik. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu. Dengan ilmu kita tahu untuk apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu kita beribadah di atas basirah yang benar, dan dengan ilmu seseorang akan dijauhkan dari penyakit kejahilan, karena obatnya kejahilan adalah al-ilmu. Dan kita tahu di antara keutamaan belajar agama, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza mata al-insan inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathah, illa min sadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salih yad'u lahu." Apabila salah satu dari anak Bani Adam meninggal dunia, maka akan terputus seluruh amalannya kecuali tiga hal. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Ya. Di antara yang menjadi sebab amalan atau ibadah seseorang itu akan terus mengalir pahalanya ketika dia telah wafat adalah ilmu. Atau yang ketiga adalah anak yang saleh yang senantiasa mendoakannya. Oleh karenanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Semoga Allah memberikan kita keistiqamahan
untuk kita semua insyaallah. Baik ikhwas sekalian, sebelumnya ana minta maaf ya, ana belum bisa mengaktifkan kamera saat ini. Insyaallah pertemuan berikutnya ana akan aktifkan kembali, dan ana minta maaf juga ya masih belum bisa konsisten untuk bisa mengadakan majelis ini karena sebab uzur syar'i yang tidak bisa ana tinggalkan. Jadi insyaallah taala kita akan melanjutkan pada hari ini yang berkaitan tentang adab atau etika menghatamkan Al-Quran dan yang berkaitan dengannya. Jadi adab seputar menghatamkan Al-Quran. Baik, langsung kita mulai. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Berkata al-Imam an-Nawawi rahimahullah, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain. Semoga ilmu yang kita pelajari darinya bermanfaat buat kita di dunia dan di akhirat. Kita masuk ke al-mas'alatu tsaniyah. Kita masuk ke permasalahan yang kedua. Yustahabbu siyamu yaumil khatmi illa an yusadifa yawman naha asy-syar'u 'an siyamihi. Wa qad rawa Ibnu Abi Dawud bi isnadihi as-sahih anna Talhah bin Musarrif وحبيب ابن أبي ثابت والمسيب ابن رافع التابعيين الكوفيين رضي الله عنهم كانوا يصبحون في اليوم الذي يختمون فيه القرآن صياما. Permasalahan yang kedua atau pembahasan yang kedua yaitu dianjurkannya istihbab berpuasa pada hari kita menghatamkan Al-Quran. Ya. Kecuali bertepatan dengan hari yang memang dilarang oleh syariat untuk kita berpuasa. Sebagaimana ini dilakukan oleh sebagian tabi'in di negeri Kufah. Di antaranya adalah Talhah ibnu Musarrif, Habib ibni Abi Thabit, kemudian Musayyib. Ya, mereka ini berpuasa di hari mereka menghatamkan Al-Quranul Karim. Akan tetapi, ya, apakah amalan seperti ini itu ada dalilnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ataukah amalan seperti ini pernah dilakukan oleh Nabi Alaihi Wasallam dan para sahabatnya? Maka jawabannya, wallahu taala a'lam, hal ini belum pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian para ulama mengatakan bahwa mengkhususkan puasa ketika menghatamkan Al-Quran ini adalah amalan mustahdats. Amalan mustahdats, amalan yang baru diadakan di dalam agama kita. Ya, jadi ini perkara apa? Perkara bid'ah. Nah, ini adalah perkara bid'ah. Baik. Jadi para ulama menjelaskan, mengkhususkan hari tertentu untuk ibadah tertentu, ini butuh yang namanya dalil. Butuh yang namanya dalil. Bahkan disebutkan di dalam catatan di sini, ya, di dalam kitab ini bahwa والصيام يوم الختم أو الذي بعده لا يصح فيه دليل الشرع بل ولا أعلم فيه حديثا ضعيفا مرفوعا. Maka kata para ulama, berpuasa di hari menghatamkan Al-Quran atau di hari setelahnya belum pernah ditemukan ada dalil syar'i yang sahih. Bahkan tidak diketahui dengannya hadis yang dhaif sekalipun.
Ya, maka hal seperti ini tidak perlu kita lakukan. Ya. Baik, Kak. Jadi kalau misalkan kita menghatamkan Al-Quran, ya mungkin bertepatan di hari Senin atau Kamis, ya silahkan berpuasa. Atau misalkan kita menghatamkan Al-Quran bertepatan di puasa di hari Ashura, misalkan silahkan dia berpuasa. Atau misalkan dia menghatamkan Al-Quran di Ayyamul Bid, ya, maka silahkan dia berpuasa. Tapi mengkhususkan puasa dengan maksud setelah menghatamkan Al-Quranul Karim atau di hari kita menghatamkan Al-Quran, maka ini tidak ada dalil yang sahih. Ya, maka ini termasuk perbuatan bid'ah. Wallahu a'lam. Seperti itu. Adapun amalan seorang tabi'in, ya, ini tidak menjadi hujjah, ya, tidak menjadi hujjah sampai adanya apa? Dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Nah, baik kita masuk ke permasalahan yang ketiga. Al-mas'alatu tsalitsah. Yustahabbu huduru majlisi khatmil Qur'ani istihbaban mutaakkidan. Permasalahan yang ketiga yaitu dianjurkannya kita menghadiri majelis hataman Al-Quran. Dan ini adalah anjuran yang ditekankan. Faqad sabata fi sahihaini, dan telah ditetapkan di dalam kitab Sahihain Al-Bukhari dan Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul kita sallallahu alaihi wasallam amara al-huyyad bil khuruj yawm al-'id fayashhadna al-khaira wa da'watal muslimin. Bahwasanya Rasulullah memerintahkan kepada wanita-wanita haid untuk keluar di hari Id agar mereka menyaksikan kebaikan dan dakwahnya kaum muslimin. Ya. Wa rawad Darimi wa Ibnu Abi Dawud bi isnadihima an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan dari Ad-Darimi dan Ibnu Abi Dawud dengan sanad keduanya dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, annahu kana yaj'alu rajulan yuraqibu rajulan yaqra'ul Qur'an. فإذا أراد أن يختم أعلم ابن عباس فيشهد ذلك. Ya. Bahwasanya, ya, Ibnu Abbas meminta seseorang untuk memperhatikan seseorang laki-laki yang sedang membaca Al-Quranul Karim. Jadi Ibnu Abbas memerintahkan seseorang agar orang ini memperhatikan, ya, atau mengawasi seseorang yang lagi baca Al-Quranul Karim. Maka tatkala orang tersebut yang baca Quran ini mendekati hatam, ya, mendekati hatam, maka Ibnu Abbas memberitahunya. Afwan. Orang laki-laki tersebut memberitahu Ibnu Abbas. A'lama Ibnu Abbas. Fayashhadu dzalik. Maka Ibnu Abbas pun menyaksikan khatamannya. Ya. Karena menghadiri kegiatan khataman Al-Quranul Karim itu ada keberkahan. Nah, lalu dianjurkan setelah itu membaca doa. Ya. وروى ابن أبي داود بإسنادين صحيحين عن قتادة التابعي الجليل صاحب أنس رضي الله عنه قال. Diriwayatkan dari Ibnu Abi Dawud, nah, dengan dua sanadnya yang sahih dari Qatadah, seorang tabi'in yang mulia, sahabatnya Anas radhiyallahu anhu berkata, kana
Anas bin Malik radhiyallahu anhu idza khatama al-Qur'an jama'a ahlahu wa da'a. Bahwasanya Anas bin Malik ketika beliau menghatamkan Al-Qur'an, beliau mengumpulkan keluarganya dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, ini jadi perkara yang mustahab. Nah, kita lanjutkan. Warawa bi asanidihi sahihati 'anil Hakam ibn Utaibah tabi'i Utaibah tabi'i al-Jalil. Qal, diriwayatkan dengan sanad-sanad yang sahih dari Hakam bin Utaibah, seorang tabi'in yang mulia. Arsala ilayya Mujahidun wa 'Abdatu ibnu Malik ibnu Abi Lubabah faqala inna arsalna ilaik lianna aradna an nakhtima al-Qur'an wad-du'a yustahabbu 'inda khatmil Qur'an. Ya. Mujahid ya dan Ubadah bin Lubabah pernah mengutus utusan kepadaku. Ya. Faqala, lalu keduanya berkata, Inna arsalna ilaik. Sesungguhnya kami diutus untukmu. Lianna aradna an nakhtimal Qur'an. Dikarenakan kami ingin menghatamkan Al-Quran. Wad-du'a'u yustahabbu 'inda khatmil Qur'an. Dan doa ketika khataman Al-Quran itu mustajab. Nah. Wa fi ba'd ar-riwayat as-sahihati annahu kana yuqalu inna ar-rahmata tanzilu 'inda khatimil Qur'anil Karim. Ya. Diriwayatkan dengan secara sahih bahwa dikatakan rahmat Allah itu turun ketika dihatamkannya Al-Quranul Karim. Warawa bi isnadihi sahih, dan diriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Mujahid qal, dari Mujahid ia berkata, kanu yakhtimuna 'inda khatmil Quran yaqulun tanzilur rahmah. Mereka ketika menghatamkan Al-Quran, mereka mengatakan rahmat Allah sedang turun. Ya. Rahmat Allah sedang turun. Ya. Atau rahmat Allah saat ini sedang diturunkan. Baik, jadi para ikhwah sekalian, di antara faidahnya di sini bahwa ketika kita menghatamkan Al-Quran, dianjurkan bagi kita mengumpulkan keluarga kita. Ya, tidak mesti harus membuat acara besar-besaran. Karena sejatinya setiap muslim ya paling lambat 2 bulan sekali dia menghatamkan Al-Quranul Karim. Ya, maka semakin sering dia menghatamkan, maka di situ ada kesempatan untuk dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena rahmat Allah sedang turun untuknya, dan doa ketika menghatamkan Al-Quran ya, adalah doa yang mustajab. Wallahu a'lam. Ya. Baik, kita lanjutkan ke masalah yang keempat. Al-mas'alatu ar-rabi'ah, yustahabbu ad-du'a'u 'aqiba al-khatmi istihbaban mutaakkidan. Naam. Masalah yang keempat, bahwa dianjurkannya berdoa setelah kita menghatamkan Al-Quran. Ya. Lima dzakarnahu fil mas'alati allati qablaha wa rawa ad-Darimi bi isnadihi an Humaid al-A'raji qala man qara'a al-Quran thumma da'a ammana ala du'aihi 4,000 malakin. Ya. Jadi sebagaimana yang telah kami sebutkan pada pembahasan sebelumnya,
Diriwayatkan dari Darimi dengan sanadnya dari Humaid Al-A'raj yang mengatakan barang siapa yang membaca Al-Quran kemudian dia berdoa, maka doanya itu akan diaminkan oleh 4.000 malaikat walaupun ini dhaif, ya. Ini apa? Sanadnya dhaif, ya. Wa yanbaghi ayyulihha fid du'ai, ya. Hendaknya kita itu bersungguh-sungguh di dalam berdoa. Wa ayyad'u bil umuril muhimmati, dan dia berdoa untuk perkara-perkara yang penting. Wa ayyukthira min dzalika fi salahil muslimin, dan hendaknya dia memperbanyak doa untuk kebaikan kaum muslimin. Wa salahi sultanihim, untuk kebaikan para pemimpin-pemimpin kaum muslimin, wasairi wulati umurihim, dan juga orang-orang yang terlibat dalam urusan rakyat. Wa qad rawal hakim Abu Abdillah An-Naisaburi bi isnadihi, dan sungguh telah datang riwayat dari Hakim Abu Abdillah An-Naisaburi dengan sanadnya anna Abdullah ibn Mubarak ibn al-Mubarak radhiyallahu anhu kana idza khatama al-Quran akthar min du'aihi lil muslimin wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat wa qad qala nahwa dzalika ghairuhu. Bahwasanya Abdullah, ya, Ibn al-Mubarak ketika beliau menghatamkan Al-Quran, beliau memperbanyak doa untuk kaum muslimin dan muslimat serta mukminin dan mukminat. Ya. Waqad qala nahwa dzalika ghairuhu, dan beliau berdoa juga dengan lafal yang lainnya. فيختار الداعي الدعوات الجامعة كقوله اللهم أصلح قلوبنا وأزل عيوبنا وتولنا بالحسنى وزينا بالتقوى واجمع لنا خير الآخرة والأولى وارزقنا طاعتك ما أبقيتنا. Ya, hendaknya orang yang berdoa itu memilih doa-doa yang universal, yang umum. Ya, seperti misalkan doa yang sudah kita bacakan di sini. Ya Allah, perbaikilah hati-hati kami. Hapuskanlah aib-aib kami. Ya. Jagalah kami dalam kebaikan. Dan hiasilah diri kami dengan ketakwaan. Dan kumpulkanlah pada diri kami kebaikan akhirat dan dunia. Dan karuniakanlah kepada kami ketaatan kepadamu selama hidup kami. Nah, Allahumma, ini diantara doanya juga, yassirna lil yusra wa jannibna al usra wa a'izna min syururi anfusina wa sayyiati a'malina wa a'izna min azabin nar wa azabil qabri wa fitnatil mahya wal mamat wa fitnatil masihid dajjal. Ya. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah kami meraih kemudahan dan jauhkanlah kami dari kesusahan dan lindungilah kami dari nafsu yang jelek dan buruknya amal kami dan jauhkanlah kami dari azab api neraka dan azab atau siksa kubur, fitnah dunia dan kematian, dan juga fitnah Masih Ad-Dajjal. Nah, Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon petunjuk, ketakwaan, kemudian iffah dan ghina, yaitu rasa cukup.
اللهم إنا نستودعك أدياننا وأبداننا وخواتم أعمالنا وأنفسنا وأهلنا وأحبابنا وسائر المسلمين وجميع ما أنعمت به علينا وعليهم من أمور الآخرة والدنيا. Mungkin tidak Anda terjemahkan lagi, mungkin nanti bisa dibaca. Kita lanjutkan di antara doanya juga Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyata fid dunya fid dini wad dunya wal akhirah wal jam'a bainana wa bain ahbabina fi dari karamatika bifadlika wa rahmatik. Allahumma aslih wulata al-muslimin. Ya. Allahumma aslih wulata al-muslimin wa waffiqhum lil 'adli fi ra'ayahum والإحسان إليهم والشفقة عليهم والرفق بهم والاعتناء بمصالحهم وحببهم إلى الرعية وحبب الرعية إليهم ووفقهم لصراطك المستقيم والعمل بوظائف دينك القويم. اللهم ألطف بعبدك سلطاننا ووفقه لمصالح الآخرة والدنيا وحببه إلى رعيته وحبب الراعية إليه. ويقول باقي الدعوات المذكورة في جملة الولاة ويزيد اللهم احمي نفسه وبلاده وصن تباعه وأجناده واصرفه على أعداء الدين وسائر المخالفين ووفقه لإزالة المنكرات وإظهار المحاسين وأنواع الخيرات وزد الإسلام بسببه ظهورا ظاهرا وأعزه ورعيته إعزارا باهرا. اللهم أصلح أحوال المسلمين وأرخص أسعارهم وآمنهم في أوطانهم واقض ديونهم وعافي مرضاهم وانصر جيوشهم وسلم غيابهم وفك أسراهم واشف صدورهم وأذهب غيظ قلوبهم وألف بينهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسولك صلى الله عليه وسلم وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه وانصرهم على عدوك وعدوهم إليه الحق واجعلنا منهم. اللهم اجعلهم آمرين بالمعروف فاعلين به ناهين عن المنكر مجتنبين له محافظين على حدودك دائمين على طاعتك متناصحين. اللهم صنهم في أفعالهم وأقوالهم وبارك لهم في جميع أحوالهم. ويفتتح دعاءه ويختمه بقول الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعامه ويكافئ مزيدا. Jadi hendaknya dia menutup dan membuka doanya dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya. Nah, اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Para ikhwah sekalian, ini di antara doa-doa yang sebetulnya ya tidak ada doa khusus di dalam masalah ini. Ya, tidak tidak ada datang riwayat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam doa khusus hataman Al-Quranul Karim. Ya. Maka silahkan kita berdoa karena doa itu apa saja yang kita minta selama doa itu ya tidak mengandung mudarat ya, atau kesyirikan. Silahkan doa apa saja yang dia panjatkan maka dibolehkan. Ya. Baik untuk maslahat untuk dirinya
untuk kedua orang tuanya, untuk keluarganya, atau untuk kaum muslimin secara umum. Ya. Tapi di sini ditekankan di dalam kitab At-Tibyan ini yang kita baca dari tadi, menekankan doa untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin serta jajarannya, dan juga doa untuk kebaikan kaum muslimin. Ya. Jadi kalau misalkan kita nggak bisa bahasa Arab, silakan doa dengan bahasa Indonesia. Tapi tolong diperhatikan adab-adab atau etika di dalam berdoa. Seringkali kita tidak memperhatikan ini, yang mungkin sangat sulit doa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi doa yang kita bacakan ini adalah opsional saja selama maknanya benar, ya, tidak ada mudarat di dalamnya, tidak ada kesyirikan di dalamnya, maka silahkan dia berdoa apa saja. Nah, baik. Kita masuk ke permasalahan yang kelima, al-mas'alatul khamisah. Yustahabbu idza faragha minal khatmati ay yashra'a fi ukhra aqibaha. Yaitu dianjurkan setelah kita selesai dari menghatamkan Al-Quran, kita apa? Meneruskan bacaan untuk hataman yang selanjutnya. Ya. Jadi bukan setelah sekali hatam lalu berhenti. Tapi yang afdol, yang utama, dan di antara bentuk bahwa bacaan Quran kita diterima oleh Allah Azza wa Jal, dan juga di antara tradisi para salaful ummah, setelah menghatamkan langsung dilanjutkan lagi. Jadi tidak berhenti atau dijeda untuk sekian bulan atau sekian tahun lagi. Tidak. Langsung dilanjutkan kembali. Faqad istahabbahu as-salaf. Dan hal ini adalah perkara yang istihbab dari para salaf. Wahtajju fihi bi ahadithi Anas radhiyallahu anhu. Dan mereka berhujjah dengan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul a'mali al-hallu war-rihlatu. Sebaik-baik amal adalah yang dia itu singgah lalu berangkat lagi. Maksudnya setelah selesai lanjutkan. Begitu. Qila, dikatakan atau ditanyakan kepada beliau, wa ma huma, apa yang dimaksud keduanya? Qala iftitahul Qur'an, ya, wa khatmuhu, yaitu memulai dan menghatamkan Al-Qur'an. Ya. Dan sebetulnya hadis ini adalah hadis yang bisa juga kita pakai dalam kondisi-kondisi yang lain. Jadi kalau kita sudah menyelesaikan suatu amal, jangan berhenti, lanjutkan dengan hal yang lain. Fa'idha faragta fansab. Kalau engkau sudah selesai dari suatu ibadah atau suatu pekerjaan atau kegiatan yang bermanfaat, maka lanjutkan ibadah yang lain atau melanjutkan pada aktivitas kebaikan yang lain atau pada kegiatan-kegiatan yang bermanfaat yang lainnya. Begitulah sejatinya seorang mukmin. Ya, sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan bahwa min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan seorang muslim, seorang mukmin, yaitu dia meninggalkan segala perbuatan yang tidak bermanfaat untuknya. Jadi seorang mukmin itu harusnya, apalagi dia seorang pelajar, apalagi dia seorang dai, seorang ustaz, harus melazimkan dirinya atau mengisi waktu-waktunya dari satu kebaikan-kebaikan. Dan di antaranya adalah bacaan Al-Quranul Karim. Setelah dia menghatamkan Quran, maka dia lanjutkan dengan hataman yang berikutnya, hataman yang berikutnya. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada waktunya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Al-Quran ini adalah kitab
yang penuh dengan keberkahan. Nah, baik. Mungkin Anda rasa kita cukupkan insyaallah ya kajian kita pada hari ini. Semoga apa yang Anda sampaikan ini bermanfaat, dan kalau benar datangnya kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau sekiranya ada kesalahan penyampaian itu tentunya datang dari kejahilan kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita. Nah, di sini ada yang bertanya, Ustaz, yang dimaksud doa khataman Al-Quran itu yang Allahumma rahamna bil Quran atau boleh yang lain? Nah, sebagaimana yang sudah kita jelaskan, doa apa saja yang mau kita panjatkan setelah kita menghatamkan Al-Quran semuanya boleh. Baik untuk urusan dunia dan untuk urusan akhirat kita. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu dari Ana, dan insyaallah sebagai informasi juga kita akan alihkan kajian kita insyaallah setiap hari Jumat ini, dan Ana usahakan kita bisa mulai di jam 5.30 sampai jam 6.15 karena mungkin hari Jumat ini masih hari weekday, ya masih hari sekolah atau kerja gitu ya, sehingga kita nggak bisa start dari jam 6. Nah, mungkin itu yang bisa Anda sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Amin wa iyyakum. Selesai.